Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mary Astuti. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Poltekkes Kemenkes Pontianak. Jadi di sini saya akan memberikan materi tentang gizi seimbang pada balita. Gizi seimbang yaitu gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh bisa aktif, sehat optimal, serta tidak terganggu dari penyakit dan tumbuh tetap sehat. Gizi seimbang dapat dipenuhi dengan pemberian makanan. Tujuan kita memberikan makanan yang seimbang untuk balita adalah yang pertama adalah untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada anak. Yang kedua, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Apa itu prinsip gizi bagi balita? Yang pertama, masa balita adalah periode perkembangan fisik dan mental yang pesat. Yang kedua, pada masa ini, otak balita telah siap menghadapi berbagai stimulasi seperti belajar berjalan dan berbicara lebih lancar. Yang ketiga, perlunya perhatian lebih dalam tumbuh kembang di usia balita berdasarkan fakta bahwa kurang gizi yang terjadi pada masa emas ini bersifat irreversibel. Yang keempat, makanan seimbang pada usia ini perlu diterapkan karena memegang kualitas pada usia dewasa sampai lanjut. Yang kelima, setelah anak berumur 1 tahun, menunya bervariasi untuk mencegah kebosanan dan diberi susu, sereal, roti, daging, sup, sayuran dan juga buah-buahan. Yang terakhir, anak di bawah 5 tahun atau balita merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat, sehingga memerlukan zat-zat yang tinggi setiap kilogram badannya. Makanan yang kita berikan kepada balita harus mengandung energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, dan juga berbagai mineral dan vitamin. Prinsip pemberian nutrisi pada balita, yang pertama, tinggi energi, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua, dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, diproduksi setempat dan menggunakan bahan-bahan setempat. Yang keempat, mudah didapat dalam bentuk kering, mudah disimpan, serta praktis penggunaannya. Yang kelima, ringkas. Lalu, bagaimana sih cara pengolahan makanan balita? Pengolahan makanan adalah tindakan mengolah makanan pangan dengan menggunakan teknik memasak. Menu anak yang lebih dari 1 tahun sama dengan orang dewasa, hanya tidak pedas dan konsistensi. Bunda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari kesehatan tumbuh kembang anak hingga pemenuhan kebutuhan nutrisi si kecil. Gizi memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang si kecil. Pada masa pertumbuhan, jika si kecil tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan nutrisi yang baik, maka akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang akan terus berlanjut hingga dewasa. Ada beberapa cara untuk memenuhi gizi atau nutrisi anak di rumah. Yang pertama, biasakan anak untuk sarapan sejak dini. Ini penting karena akan dapat memelihara ketahanan fisik dan meningkatkan fokus, sehingga sarapan memiliki manfaat yang besar dan sangat penting untuk si kecil. Sarapan bagi anak usia dini bermanfaat untuk membentuk pola makan sejak dini, dan selain itu juga bisa menjadi cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Yang kedua, ajarkan anak untuk makan menu sehat. Menu sehat sangat penting dengan pola makan sehat, sehingga kita sebagai bunda bisa melakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi si kecil dengan mengajarkan si kecil pola makan sehat. Bunda bisa mengajarkan si kecil memakan sayuran sejak dini agar memiliki kebiasaan yang baik bagi si kecil. Lalu yang ketiga, berikan anak makanan dalam porsi kecil. Ternyata memberikan makanan dalam porsi kecil merupakan cara pemenuhan kebutuhan nutrisi anak yang efektif loh bun. Pada usia sampai
1-3 tahun, nafsu makan si kecil menurun karena pertumbuhan tidak secepat di tahun pertamanya. Namun, bunda bisa memberikan si kecil makanan dalam porsi kecil agar anak tertarik untuk makan. Lalu yang keempat, yaitu berikan anak cemilan sehat. Ini merupakan cara yang baik karena dari jenis cemilan kita bisa berikan kepada si kecil seperti potongan buah apel, yogurt, dan roti isi tuna untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak. Kita perlu menghindari memasukkan permen dan coklat ke dalam menu cemilan harian si kecil karena mengandung banyak gula dan bisa merusak gigi si kecil. Lalu yang kelima, biarkan anak memilih makanannya sendiri. Salah satu alasan mengapa si kecil susah makan adalah karena si kecil tidak suka dengan menu makanannya. Kita bisa berkomunikasi dengan si kecil tentang makanan apa yang ingin ia makan. Salah satu cara memenuhi kebutuhan nutrisi anak yang bisa dilakukan dengan membiarkan si kecil memilih makanannya sendiri. Jika si kecil makan dengan rajin, asupan pemenuhan kebutuhan nutrisi si kecil pun akan terpenuhi. Yang keenam, pastikan anak menghabiskan makanan. Ini adalah sebagai cara pemenuhan kebutuhan nutrisi si kecil, di mana kita bisa memastikan anak kita untuk menghabiskan makanan sesuai hidangan dengan porsinya. Yang terakhir adalah jadilah contoh untuk anak. Ini merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dengan role model bagi anak. Orang tua sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan sehat. Dengan demikian, maka anak akan mengikutinya. Untuk mendukung tumbuh kembang si kecil, bunda perlu memberikan nutrisi yang lengkap, seimbang, agar si kecil bisa menjadi anak yang aktif dengan karakter yang mandiri. Oke bunda, sekian ulasan tentang gizi balita. Semoga bermanfaat ya. Bye.